Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita membahas realitas keuangan tanpa bumbu janji manis. Sepanjang hidup kita didoktrinasi bahwa investasi adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran, sebuah mantra sakral yang berulang-ulang diucapkan oleh para finansial guru, influencer, dan media massa. Kita disuguhkan kisah-kisah sukses fantastis, cerita-cerita tentang kekayaan yang berlipat ganda dalam semalam, dan narasi inspiratif tentang pensiun dini yang didanai oleh saham-saham pilihan. Namun, di balik narasi euforia tersebut, tersembunyi sebuah kebenaran pahit yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Bagi sebagian besar orang, upaya berinvestasi tidak berakhir dengan kebebasan finansial. Sebaliknya, itu justru dapat menjadi lubang hitam yang menghisap habis tabungan, membengkakkan utang, dan pada akhirnya meninggalkan mereka dalam kondisi finansial yang jauh lebih buruk daripada sebelum mereka memulai. Konten hari ini bukan untuk menakut-nakuti Anda menjauhi investasi, melainkan untuk membekali Anda dengan kejernihan berpikir. Kita akan menyelami 4 pilar utama mengapa janji investasi bisa berubah menjadi kutukan finansial. Kita akan membedah dosa utama seorang investor, yaitu ekspektasi yang tidak realistis. Kemudian kita akan menelaah kesalahan fatal dalam manajemen risiko, dilanjutkan dengan biaya tersembunyi dan perang abadi melawan emosi. Dan terakhir, ancaman nyata dari penipuan dan investasi bodong yang memang dirancang untuk membuat Anda miskin. Mari kita mulai. Penyebab paling mendasar yang mengubah investasi menjadi kerugian adalah persepsi yang salah sejak awal. Ini adalah dosa utama yang terlahir dari perpaduan antara ketidaksabaran manusia dan gemerlap media sosial. Kita hidup di era yang serba cepat, di mana informasi mengalir tanpa henti, dan setiap orang memamerkan keuntungan portofolio mereka yang meroket. Hal ini menumbuhkan sindrom cepat kaya, atau get rich quick scheme yang telah bermutasi menjadi versi digital yang lebih berbahaya, memengaruhi pikiran jutaan investor pemula. Mereka tidak lagi melihat investasi sebagai proses memupuk aset secara perlahan dalam jangka waktu puluhan tahun, melainkan sebagai sebuah permainan spekulasi di mana keputusan hari ini harus menghasilkan keuntungan yang signifikan pada minggu depan. Ekspektasi ini sungguh tidak realistis. Pasar modal, pada dasarnya, adalah mekanisme untuk menumbuhkan kekayaan secara bertahap, mengikuti pertumbuhan ekonomi dan perusahaan secara umum. Jika rata-rata pengembalian pasar saham dalam jangka panjang adalah sekitar 8 hingga 10% per tahun, mengapa banyak orang menuntut pengembalian 50% dalam 6 bulan? Tuntutan yang tidak masuk akal ini secara otomatis memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang irasional dan berisiko tinggi. Mereka beralih dari instrumen investasi yang teruji dan stabil, seperti indeks atau obligasi berkualitas tinggi, ke aset-aset yang sangat volatil dan spekulatif, seperti saham-saham gorengan, mata uang kripto yang tidak memiliki fundamental jelas, atau proyek properti yang menjanjikan keuntungan ganda dalam waktu singkat. Ironisnya, mereka yang mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat seringkali adalah mereka yang paling tidak mampu menanggung kerugian. Sehingga ketika gelembung spekulasi itu pecah, dan gelembung pasti akan pecah, kerugian yang mereka derita jauh melebihi kemampuan finansial mereka untuk pulih, mendorong mereka langsung ke jurang kemiskinan finansial. Lebih lanjut, kekuatan fear of missing out atau FOMO yang dipicu oleh para influencer keuangan di berbagai platform memainkan peran destruktif yang masif. Kita diserbu oleh tangkapan layar portofolio yang hijau, cerita tentang investasi yang sempat naik 1000%, dan seruan untuk segera membeli aset tertentu sebelum terlambat. Tekanan sosial untuk ikut serta dalam tren investasi terbaru membuat akal sehat investor terdistorsi. Mereka tidak melakukan riset mendalam atau memahami fundamental dari aset yang mereka beli. Mereka hanya membeli karena ketakutan menjadi satu-satunya orang yang tidak ikut kaya. Fenomena ini seringkali terjadi di puncak harga. Ketika aset sudah terlalu mahal, didorong oleh euforia pasar. Investor yang terpengaruh FOMO cenderung masuk pasar pada saat yang paling buruk.
yaitu ketika harga berada di titik tertinggi, buying the top, tepat sebelum investor institusi dan profesional mulai melakukan aksi ambil untung. Alhasil, investor retail yang telat masuk ini menjadi korban likuiditas, ditinggalkan dengan aset yang nilainya terjun bebas. Ketika kepanikan melanda, mereka terpaksa menjual di harga yang sangat rendah, mengunci kerugian yang substansial, dan merasakan secara langsung bagaimana investasi yang seharusnya membuat kaya, justru mengikis habis modal yang mereka miliki. Investasi telah berubah dari alat untuk membangun kekayaan menjadi permainan spekulasi yang didominasi emosi, di mana investor yang paling tidak disiplin akan selalu menjadi pihak yang kalah, dan dalam konteks ini menjadi miskin. Investor yang menuju kemiskinan adalah mereka yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar kaidah dasar manajemen risiko dan disiplin keuangan. Investasi yang buruk bukanlah sekadar membeli aset yang salah, melainkan membangun menara finansial tanpa fondasi yang kokoh. Fondasi pertama yang sering diabaikan adalah dana darurat. Dana darurat adalah jaring pengaman finansial yang harus diletakkan di rekening bank yang likuid dan aman, setara dengan 6 hingga 12 bulan biaya hidup. Ketika investor melompati tahap ini dan menggunakan seluruh uangnya untuk investasi, mereka mengubah aset investasi mereka yang notabene fluktuatif menjadi aset yang harus dijual dalam kondisi tertekan. Bayangkan skenario ini. Seorang investor baru saja menanamkan seluruh tabungannya di pasar saham. Lalu tiba-tiba ia di-PHK atau mengalami kecelakaan yang memerlukan biaya besar. Karena tidak memiliki dana darurat, ia tidak punya pilihan selain menjual sahamnya pada saat pasar sedang mengalami koreksi atau bahkan crash. Ia dipaksa untuk merealisasikan kerugiannya, bukan karena strategi investasinya salah, melainkan karena kebutuhan likuiditas mendesak. Tindakan menjual investasi dalam kondisi rugi untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah resep pasti menuju kemiskinan finansial. Uang yang seharusnya tumbuh secara pasif kini hilang karena terpaksa diuangkan dalam kondisi terburuk. Kesalahan fatal kedua adalah praktik all-in dan penggunaan utang atau leverage secara berlebihan. Dalam dunia investasi, margin trading adalah pedang bermata dua yang sangat tajam. Utang memungkinkan investor untuk membeli aset lebih banyak daripada yang mampu mereka bayar, dengan harapan keuntungan akan menutupi biaya pinjaman dan memberikan sisa yang besar. Dalam skenario pasar yang bullish, strategi ini memang bisa melipat gandakan keuntungan. Namun, pasar bergerak dalam siklus, dan ketika pasar berbalik arah atau mengalami volatilitas tajam, kerugian juga akan terlipat ganda, bahkan jauh lebih cepat. Ketika nilai aset yang dibeli dengan utang menurun drastis, broker akan meminta investor untuk menambah modal, margin call, untuk menutupi selisih kerugian. Jika investor gagal memenuhi permintaan ini, broker akan secara otomatis melikuidasi atau menjual paksa aset mereka di harga pasar terendah. Dalam sekejap, investor tidak hanya kehilangan seluruh modal yang mereka miliki, tetapi mereka juga mungkin masih berutang kepada broker atau pihak ketiga. Mereka telah menciptakan kemiskinan dari udara tipis hanya karena keserakahan yang mendorong mereka untuk berinvestasi melebihi batas kemampuan finansial mereka sendiri. Utang investasi yang tidak terkendali adalah salah satu jalur tercepat menuju kehancuran finansial total, mengubah investor kaya menjadi debitur yang bangkrut. Kesalahan ketiga dalam manajemen risiko adalah kurangnya diversifikasi, sebuah prinsip yang sering dianggap remeh. Investor pemula seringkali terbawa sentimen atau kecintaan pribadi terhadap suatu produk atau sektor, menempatkan seluruh kekayaan mereka pada satu atau dua jenis aset saja. Misalnya, seseorang yang percaya pada teknologi blockchain menempatkan 90% portofolionya pada satu koin kripto yang sedang naik daun, atau seorang yang terlalu fanatik terhadap satu perusahaan tertentu menimbun semua saham di perusahaan itu. Diversifikasi adalah satu-satunya benteng pertahanan paling efektif melawan risiko spesifik. Ketika investasi didistribusikan ke berbagai kelas aset, saham, obligasi, properti, emas, sektor, dan negara,
Kerugian di satu area dapat dinetralkan oleh keuntungan di area lain. Sebaliknya, investor yang fokus pada satu titik menjadi sangat rentan. Jika perusahaan tunggal itu bangkrut, atau sektor tunggal itu runtuh akibat perubahan regulasi atau disrupsi teknologi, seluruh kekayaan investor akan lenyap dalam waktu singkat. Ini adalah kesalahan yang mengubah single point of failure menjadi total financial collapse, menjerumuskan investor ke dalam kemiskinan yang sepenuhnya dapat dihindari melalui penerapan kaidah dasar investasi yang sehat. Investasi yang membuat miskin seringkali tidak hanya disebabkan oleh kerugian modal langsung, tetapi juga oleh faktor-faktor yang bekerja secara perlahan dan sunyi, seperti biaya tersembunyi dan pengendalian diri yang gagal. Mari kita bahas dahulu biaya tersembunyi, hidden costs. Banyak investor pemula hanya fokus pada potensi keuntungan, namun mengabaikan elemen-elemen yang mengikis keuntungan mereka dari waktu ke waktu. Di antaranya adalah biaya transaksi, terutama bagi mereka yang sering berdagang, day trading atau swing trading. Meskipun biaya broker per transaksi mungkin terlihat kecil, jika Anda melakukan ratusan transaksi dalam setahun, akumulasi biaya ini dapat mencapai persentase yang signifikan dari modal Anda. Bahkan jika Anda impas atau untung tipis, biaya transaksi ini bisa membuat portofolio Anda menjadi rugi bersih. Selanjutnya adalah biaya manajemen, management fees, khususnya yang melekat pada reksadana aktif atau manajer investasi. Jika reksadana membebankan biaya 2% per tahun, Anda harus mengalahkan pengembalian pasar rata-rata sebesar 2% hanya untuk mencapai titik impas. Dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun, biaya 2% ini bisa melahap puluhan persen dari total nilai akhir investasi Anda. Secara signifikan memperlambat proses pertumbuhan kekayaan Anda. Ditambah lagi dengan pajak kapital, di mana keuntungan yang diuangkan harus dipotong pajak. Semua biaya ini bekerja seperti pengereman pasif. Mereka tidak membuat Anda miskin dalam semalam, tetapi mereka memastikan bahwa tingkat pertumbuhan kekayaan Anda akan jauh di bawah potensi maksimalnya, membuat Anda miskin dibandingkan dengan hasil yang seharusnya Anda peroleh jika Anda berinvestasi dalam instrumen berbiaya rendah dan jangka panjang. Namun, musuh terbesar investor yang paling sering memicu kerugian drastis dan kemiskinan finansial bukanlah biaya, melainkan emosi yang tidak terkendali. Pasar modal, pada intinya, dirancang untuk mentransfer kekayaan dari investor yang tidak sabar dan emosional kepada investor yang sabar dan disiplin. Kesalahan klasik yang berulang adalah siklus buy high, sell low. Ketika pasar saham sedang dalam tren naik, bull market, semua orang merasa optimistis dan percaya diri. Bahkan investor yang paling berhati-hati pun mulai tergiur. Mereka membeli aset di harga tinggi karena didorong oleh keserakahan, greed, khawatir akan kehilangan kesempatan. Sebaliknya, ketika pasar mengalami penurunan tajam, bear market atau koreksi, ketakutan, fear, dan kepanikan mulai mengambil alih. Alih-alih melihat koreksi sebagai kesempatan untuk membeli aset bagus dengan harga diskon, mereka justru panik dan menjual seluruh kepemilikan mereka, mengunci kerugian permanen. Tindakan yang didasari oleh ketakutan ini memastikan bahwa mereka menjual di titik terendah, sehingga seluruh modal yang mereka masukkan hilang atau berkurang drastis. Pasar akan selalu pulih dalam jangka panjang, namun investor yang membiarkan emosi mengendalikan keputusan mereka tidak akan pernah merasakan pemulihan itu karena mereka sudah keluar dari permainan. Mereka menjadikan kerugian sementara, paper loss, menjadi kerugian permanen, realized loss, yang secara substansial membuat mereka semakin miskin. Investor yang gagal dalam mengendalikan emosinya adalah investor yang telah menandatangani surat persetujuan untuk menyerahkan kekayaannya kepada pasar. Investasi yang paling cepat membuat miskin bukanlah investasi yang gagal, melainkan investasi yang palsu, yaitu penipuan dan investasi bodong. Ini adalah ancaman nyata yang secara aktif menargetkan dan menghancurkan kekayaan investor, meninggalkan mereka benar-benar bangkrut.
Penipuan ini berkembang subur karena dua alasan: keserakahan investor yang tidak realistis dan kurangnya literasi keuangan. Investor bodong selalu beroperasi dengan karakteristik yang sama, yang seharusnya menjadi bendera merah bagi siapapun. Mereka menjanjikan pengembalian yang tinggi dan tetap, fixed return, tanpa risiko. Dalam dunia nyata, tidak ada investasi yang sah yang dapat menjamin pengembalian sebesar 15% atau 20% per bulan, atau bahkan per tahun tanpa risiko sedikit pun. Risiko adalah kompensasi yang melekat pada potensi keuntungan. Ketika janji fixed return yang terlalu tinggi muncul, itu hampir selalu merupakan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah penipuan investasi di mana keuntungan yang dijanjikan kepada investor lama dibayarkan menggunakan modal yang disetorkan oleh investor baru, bukan dari keuntungan investasi yang sebenarnya. Skema ini memerlukan aliran masuk uang tunai yang konstan untuk tetap bertahan. Selama ada investor baru yang masuk, skema ini terlihat sukses dan membayar dividen yang semakin meningkatkan kepercayaan dan menarik lebih banyak korban. Namun, karena tidak ada aktivitas bisnis atau investasi yang real, skema ini pasti akan runtuh. Begitu jumlah uang yang ditarik lebih besar daripada jumlah uang yang disetorkan oleh investor baru. Atau ketika penipu utama melarikan diri, seluruh piramida investasi itu akan ambruk. Jutaan, bahkan miliaran, modal investor hilang dalam sekejap. Investor tidak hanya kehilangan potensi keuntungan, tetapi seluruh modal utama mereka lenyap. Mereka yang terperangkap dalam skema Ponzi seringkali kehilangan seluruh tabungan pensiun, uang pendidikan anak, hingga uang hasil penjualan aset berharga. Ini adalah bentuk kemiskinan yang paling brutal, karena kekayaan itu tidak hilang karena pasar, tetapi dicuri secara sengaja. Modus penipuan modern telah berevolusi, seringkali berkedok robot trading ilegal atau platform investasi digital yang menjanjikan algoritma cerdas. Para penipu ini menggunakan terminologi teknis yang rumit, menyajikan simulasi keuntungan yang menggiurkan, dan membangun citra profesional yang meyakinkan. Mereka seringkali meminta korban untuk terus menambah deposit, dengan alasan untuk mencapai level trading yang lebih tinggi, atau untuk membuka fitur-fitur eksklusif. Uang yang disetorkan ini tidak pernah diperdagangkan. Uang itu langsung masuk ke kantong penipu. Ketika korban mencoba menarik dana mereka akan menemukan berbagai macam hambatan. Biaya penarikan yang tidak masuk akal, permintaan untuk menyetor lebih banyak uang untuk membuka kunci penarikan, atau platform yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Investasi bodong adalah pembunuh kekayaan yang paling efisien. Investor yang membuat dirinya miskin karena investasi adalah mereka yang gagal menerapkan prinsip skeptisisme yang sehat dan membiarkan keserakahan mengaburkan penilaian mereka, membuat mereka rentan terhadap janji-janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ingatlah selalu, jika janji keuntungan itu melanggar logika dan terlalu indah untuk dipercaya, maka itu adalah jebakan yang dibuat untuk menjerat dan menguras kekayaan Anda. Setelah kita membedah 4 jebakan yang dapat mengubah investasi menjadi kemiskinan finansial, pertanyaan mendasar yang muncul adalah, bagaimana kita bisa berinvestasi dengan benar dan aman? Jawabannya terletak pada perubahan fundamental dalam filosofi dan pendekatan Anda. Investasi yang membuat kaya adalah investasi yang dilakukan secara defensif, terdidik, dan sangat sabar, berkebalikan dari semua kesalahan yang telah kita bahas. Pertama, kembali ke dasar-dasar keuangan. Sebelum menyentuh instrumen investasi yang berisiko, pastikan Anda telah memenuhi 3 pilar pertahanan. 1. Dana darurat yang cukup di tabungan atau deposito. 2. Perlindungan asuransi yang memadai, kesehatan dan jiwa, untuk mencegah peristiwa tak terduga menghancurkan aset Anda. Dan 3. Melunasi utang berbunga tinggi, seperti kartu kredit atau pinjaman pribadi. Jika Anda memiliki utang dengan bunga 20% dan Anda berharap portofolio saham Anda menghasilkan 10%, Anda secara otomatis mengalami kerugian bersih. Melunasi utang berbunga tinggi adalah investasi terbaik dengan pengembalian terjamin 20% tanpa risiko. Kedua, prioritaskan pendidikan dan pemahaman.
Investasikan hanya pada apa yang Anda pahami. Never invest in a business you cannot understand. Investor yang menjadi miskin adalah mereka yang berinvestasi berdasarkan rekomendasi atau rumor, tanpa mengetahui sumber pendapatan perusahaan, struktur pasar, atau risiko yang melekat. Investasi sejati adalah menjadi pemilik sebagian kecil dari bisnis yang berkualitas. Sebelum membeli saham, Anda harus mampu menjelaskan kepada seorang anak berusia 10 tahun mengapa perusahaan itu berharga dan bagaimana ia menghasilkan uang. Jika Anda berinvestasi dalam reksadana, pahami struktur biayanya. Jika Anda berinvestasi dalam aset digital, pahami teknologi dan kasus penggunaannya. Pendidikan adalah satu-satunya benteng yang akan melindungi Anda dari kerugian yang disebabkan oleh emosi dan penipuan. Ketiga, terapkan diversifikasi yang ketat dan realistis. Diversifikasi bukan hanya tentang membeli 10 saham berbeda, itu tentang menyebarkan risiko di berbagai kelas aset yang tidak berkorelasi. Alokasikan sebagian ke saham berisiko tinggi, sebagian ke obligasi yang stabil, dan sebagian ke aset likuid lainnya. Ingatlah bahwa tujuan investasi bukanlah untuk menjadi miliarder dalam setahun, tetapi untuk mencapai tujuan finansial Anda, pensiun, pendidikan, rumah secara terencana dan terjamin. Gunakan strategi seperti dollar cost averaging, DCA, yaitu berinvestasi secara teratur dengan jumlah yang sama terlepas dari kondisi pasar. Strategi ini menghilangkan tekanan emosional untuk mencari waktu terbaik, timing the market, dan memastikan Anda membeli lebih banyak unit ketika harga sedang rendah. Keempat, kembangkan kedisiplinan dan kesabaran jangka panjang. Pasar modal tidak menghargai kecepatan, tetapi menghargai ketekunan. Rahasia pertumbuhan kekayaan adalah compounding atau bunga berbunga. Kekuatan compounding bekerja secara eksponensial dalam jangka waktu puluhan tahun. Investor yang sukses adalah mereka yang membeli aset berkualitas, terus menambahkannya secara konsisten, dan kemudian membiarkannya tumbuh tanpa panik ketika pasar bergejolak. Mereka memahami bahwa volatilitas pasar adalah harga yang harus dibayar untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi, bukan sinyal untuk menjual. Jika Anda memiliki horizon waktu yang panjang, lebih dari 10 tahun, Anda harus belajar untuk mengabaikan berita harian dan fokus pada gambaran besar. Emosi adalah kemewahan yang hanya mampu dibayar oleh investor yang ingin miskin. Disiplin dan kesabaran adalah senjata andalan investor yang ingin kaya. Jadi, kesimpulan dari pembahasan panjang kita hari ini sangatlah jelas. Investasi itu sendiri bukanlah penyebab kemiskinan. Yang menyebabkan kemiskinan adalah kesalahan manusia dalam berinvestasi. Investasi membuat Anda miskin ketika Anda 1. Berinvestasi dengan ekspektasi yang tidak realistis dan mengira ini adalah skema cepat kaya. 2. Berinvestasi tanpa fondasi dana darurat atau menggunakan utang berlebihan. 3. Berinvestasi dengan emosi, membeli di harga tinggi dan menjual di harga rendah. Dan yang paling fatal, 4. Ketika Anda menyerahkan uang Anda kepada penipu yang menjanjikan keuntungan ajaib. Filosofi yang harus Anda pegang teguh mulai hari ini adalah investasi adalah maraton, bukan lari jarak pendek. Mulailah dengan modal yang kecil namun disiplin. Utamakan keselamatan modal Anda di atas potensi keuntungan, dan pastikan setiap keputusan didasarkan pada riset yang jujur, bukan karena bujukan atau ketakutan. Jika Anda ingin kaya, Anda harus berpikir seperti pemilik bisnis jangka panjang, bukan seperti penjudi yang mencari keuntungan instan. Apa pengalaman investasi terburuk Anda? Apakah Anda pernah terperangkap FOMO atau hampir saja masuk ke investasi bodong? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah ini. Pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi ribuan orang lain. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa mendapatkan pencerahan, subscribe ke kanal ini untuk panduan finansial yang lebih mendalam, dan share kepada teman-teman Anda yang mungkin sedang membutuhkan kejernihan dalam perjalanan investasi mereka. Terima kasih telah menonton, dan mari kita berinvestasi dengan cerdas dan sabar. Sampai jumpa di video berikutnya.